Halo, selamat pagi teman jiwa semua. Jumpa lagi dengan Jiwa Berdaya Podcast. Podcast yang berkomitmen untuk menjadi teman jiwa teman-teman semuanya untuk selalu bertumbuh dan berdaya. Ketemu lagi sama aku Ori. Aku tim internship tim dari Jiwa Berdaya. Dan pada pagi hari ini kita akan melakukan interview sharing dengan Mbak Nurul selaku founder Jiwa Berdaya Podcast dengan tema membangun persahabatan sejati. Oke, dengan Mbak Nurul, apakah suara saya kedengar jelas? It's okay. It's okay. It's already clear. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang pertama ya. Jadi, menurut Mbak Nurul, apa sih arti dari teman? Bisa langsung dijawab mungkin sama Mbak Nurul ya. Dari dulu dari remaja sampai detik ini aku selalu membedakan definisi teman dan sahabat. Teman itu adalah tempat kita berinteraksi bersama, circle kita, lingkungan kita, tempat kita berinteraksi. Tempat kita berinteraksi, berkomunikasi, partner komunikasi, partner interaksi, kayak gitu. Bisa untuk mencapai tujuan bersama, entah itu pekerjaan, entah itu komunitas, entah itu organisasi, gitu. Tapi kalau sahabat itu beda, kayak gitu. Jadi kayak lapisan bawang gitu ya. Ada lapisan pertama itu keluarga, ada lapisan kedua sahabat, lapisan ketiga baru teman. Gitu. Kalau aku mendefinisikan sahabat itu soulmate, belahan jiwa. Belahan jiwa yang bukan romansa ya, bukan cinta-cintaan gitu, tapi belahan jiwa gitu. Tempat kita itu, jiwa kita tuh tertaut satu sama lainnya gitu. Kayak kita tuh saling mendukung, saling mengerti, ada ikatan gitu loh. Gimana ya menjelaskannya? Di Ori feel it, right? You have friendship, right? Jadi punya best friend juga, punya teman sahabat juga kan. Jadi kayak kita tuh kayak connect gitu. Jiwa kita tuh kayak terkait gitu loh. Jadi aku mendefinisikan sahabat tuh belahan jiwa juga kayak gitu. Oke, bener banget sih. Pokoknya intinya kalau secara sederhana sih ya, kalau teman itu seseorang yang bisa berbagi hampir segala hal sama kita. Kayak selalu ada buat kita di susah maupun sedih seperti itu. Kayak pokoknya dia itu bener-bener klop banget sama kita. Terus langsung kita pertanyaan yang kedua. Menurut Mbak Nurul lagi nih, apa yang membuat seseorang itu pantas untuk disebut menjadi teman, dari teman itu bisa jadi sahabat? Itu kira-kira apa yang membuat seseorang itu pantas buat disebut menjadi seorang sahabat? Ketulusan deh, nomor satu ya. Ketulusan. Jadi ketulusan dan compatibility, sama seperti cinta, compatibility atau kecocokan itu nomor satu kayak gitu. Jadi kita tuh tulus gitu, sahabat tuh harus tulus gitu. Bahasa psikologi itu unconditional, syarat mau kayak gimana, mau kamu punya sisimu dan aku menerimamu tanpa syarat. Tulus. Dia saling timbal balik, aku cocok sama kamu hidup Mbak Nurul selama ini, Mbak Nurul pernah nih pengen banget bersahabat sama seseorang gitu, udah Mbak Nurul effort banget untuk mendekati, untuk ngasih hadiah, untuk ya effort lah, namanya orang ala-ala PDKT cinta-cintaan gitu, tapi PDKT ke sahabat gitu, mendekati, kasih hadiah, mendengarkan gitu, tapi beliau tidak merespon gitu. Jadi tidak connect sama jiwanya, itu tidak terkonek dengan jiwa Mbak Nurul gitu. Jadi hanya Mbak Nurul yang ibaratnya pengen jadi sahabatnya, tapi beliau tidak pengen jadi sahabat Mbak Nurul. Ya udah, berarti tidak terjalin persahabatan. Jadi ya kunci utama ya itu tulus dan compatible, sama-sama cocok. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
kira-kira Mbak Nurul ini, menurut Mbak Nurul ya, itu udah bisa dikategorikan menjadi teman baik, dan apa yang membuat Mbak Nurul itu mengklaim diri kalau Mbak Nurul itu bisa jadi teman yang baik? Kalau aku teman baik atau belum, sahabat yang baik atau belum, itu hanya sahabatku yang menilai dan Tuhan yang tahu ya. Kan kita nggak bisa menilai aku tuh gini itu kan nggak bisa. Cuma dari feedback nih, dari feedback sahabat-sahabat Mbak Nurul kayak gitu. Itu tahu nggak sih sahabat Mbak Nurul tuh waktu wisuda Mbak Nurul itu ngasih hadiah mukena rajut dari suatu toko busana muslim mahal di Jogja kayak gitu. Dan itu ada suratnya. Tahu nggak sih kalimatnya apa? Surat dari sahabat Mbak Nurul saat Mbak Nurul wisuda itu. I'm happy having you, Nurul. Jadi aku bahagia memilikimu sebagai sahabat itu, that's very kayak jiwa Mbak Nurul tuh bahagia banget kayak gitu. I'm so happy having you, Nurul. Gitu. Jadi kayak that's ya kayak itu nggak cuma kayak gitu, ada juga yang ya ada juga klien Mbak Nurul, klien psikologi, karena ada koneksi dengan sesama teman bla bla bla, akhirnya dekat, akhirnya jadi sahabat kayak gitu. Bilang, aku tuh kalau dalam kegalauanku dan dalam keterpurukanku ini dengerin voice note dari Mbak Ila, kan aku dipanggil Ila, Mbak Ila tuh bener-bener bikin aku kuat loh. Bener loh Mbak, voice note dari Mbak Ila tuh aku ulang-ulang, aku dengerin gitu supaya supaya aku lebih damai, lebih tenang kayak gitu. Itu sih, itu dari feedback ya kayak gitu. Dan beberapa beberapa feedback lain, alhamdulillah kayak gitu. Lalu kalau ditanya apa yang membuat aku mendapatkan feedback seperti itu dan aku menilai, mengevaluasi diri adalah seorang sahabat yang cukup baik, cukup setia gitu adalah tulus. Tulus itu tadi. Jadi dari pertama kan Ori nanya apa kriteria sahabat gitu, ya tulus gitu. Dan kriteria itu aku dapatkan dari aku yang tulus gitu, dan aku menilai sahabatku bersahabat dengan aku juga tulus gitu. Jadi ketulusan itu nomor satu lah gitu. Jadi tulus gitu. Kita benar-benar tulus gitu. Oke. Berarti emang kalau seperti itu, penilaian itu tergantung sama sahabatnya masing-masing ya. Jadi kayak apa namanya, orang yang bisa menilai kita, dan tugas kita cuma berusaha jadi yang terbaik versi kita gitu. Oke, selanjutnya adalah, apakah mudah bagi Mbak Nurul ini buat berteman sama seseorang? Menurut Mbak Nurul, alhamdulillah. Menurut Mbak Nurul, alhamdulillah mudah ya. Mudah, alhamdulillah, insya Allah ya, pakai banget lah. Gitu. Nggak tahu ya. Nurul kan MBTI, extrovert itu dari MBTI itu Myers-Briggs, keilmiahan psikologinya nggak 100% sih, tapi itu dirujuk dari teorikal. Mbak Nurul tuh fansnya MBTI lah gitu. Jadi Mbak Nurul tuh extrovertnya tuh 79%, di mana orang-orang extrovert tuh memang senang bergaul, senang gitu ngobrol, bergaul, kumpul tuh senang kayak gitu. Senang ya, alhamdulillah mudah lah, alhamdulillah mudah. Mbak Nurul cukup mudah untuk adapt, untuk bergaul kayak gitu. Sampai-sampai pernah, dulu kan Mbak Nurul pernah ya kerja jadi tentor LBB, Lembaga Bimbingan Belajar gitu. Ada tentor seniornya sampai ngomong, Mbak Nurul ini ya baru 2 bulan di sini udah mencok sana mencok sini, udah akrab sama semuanya, enggak semuanya, akrab sama banyak orang kayak gitu. Udah, padahal kan tentor LBB kan enggak kumpul di waktu yang sama kan, sip-sipan kan, ini kumpul ini kayak gitu. Tapi alhamdulillah itu ini Mbak Nurul tuh bisa ya gitu. Ya alhamdulillah sih gitu. Oke, baik. Jadi selama ini mudah banget buat Mbak Nurul. Dan menurut aku nih, Mbak Nurul ini juga mudah. Soalnya kelihatan banget dari Mbak Nurulnya tuh orangnya friendly, terus perhatian gitu. Terus selanjutnya adalah, Makasih loh ya. Makasih loh ya. ya sama-sama Mbak.
Jadi, selanjutnya adalah, apakah Mbak Nurul itu sampai sekarang masih berhubungan dengan semua teman, semua pertemanan, semua persahabatan yang udah pernah Mbak Nurul bentuk sebelumnya? Jujur nggak semua ya. Beberapa dari persahabatan 12 tahun, 10 tahun, 7 tahun tuh masih keep in touch sampai sekarang. Tapi beberapa tuh bahkan yang sahabat baru ini kayak karena apa, Dek? It's different ya. Di Ori kan mahasiswa mau lulus kayak gitu. Jadi it's different dengan adult life gitu. Adulthood, kehidupan dewasa tuh berbeda banget. Kesibukan, Dek. Orang tuh udah punya kegiatannya masing-masing, kehidupannya masing-masing, pekerjaannya masing-masing. Jadi waktu untuk keep in touch itu susah banget. Susah banget kayak gitu. Orang sering mikir, wah menghubungi kalau ada butuhnya gitu. Bukannya gitu, cuma kadang-kadang kebutuhan itu jadi jembatan untuk kita berkomunikasi lagi, gitu yang pertama. Contohnya kemarin tuh Mbak Nurul mau sharing tentang PhD, doktoral kayak gitu, ya akhirnya menghubungi sahabat lama tuh happy banget. Malah akhirnya karena kebutuhan untuk sharing tentang promotor atau supervisor PhD yang Mbak Nurul target itu, doktoral yang Mbak Nurul target itu, malah porsinya tuh kecil banget, bikin bahas PhD itu kecil. Bahasnya malah Ji, sahabat Mbak Nurul tuh namanya Ji gitu, kamu kurus ya sekarang gitu, udah heboh dulu saking kangennya gitu, karena nggak sempat beliau punya anak, Mbak Nurul juga punya pekerjaan yang menuntut, demanding kayak gitu, jadi nggak sempat gitu. Contohnya lagi sahabat Mbak Nurul kemarin, Mbak Nurul mau sharing, mau curhat-curhatan lah, biasa perempuan kayak gitu. Janjian itu Senin malam, udah janjian Senin malam, baru janjian beberapa hari lalu. Harus di-reschedule karena kampus itu ngasih tugas ke Surabaya, ada tugas ke Surabaya Senin malam tuh perjalanan di jalan Surabaya kayak gitu. Di-reschedule lagi, padahal itu udah di-reschedule gitu. Jadi memang adult life itu memang different, very different with youth gitu. Dengan usia muda itu beda banget gitu. Oke, berarti kayaknya aku tuh pernah dengar kata dari seseorang, atau aku pernah baca di suatu artikel gitu, kalau ada fakta bahwa semakin kita dewasa itu, circle pertemanan kita itu semakin sempit. Berarti itu make sense ya, buat Iya, Mbak Nurul juga. ya, ya make sense, make sense, make sense. Oke. Berarti itu wajar gitu. Kalau misalnya semakin dewasa kita tuh semakin sedikit. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Seperti apa sih kira-kira hidup ini tuh kalau nggak ada teman? Ini agak deep ya pertanyaannya. Iya. Jawabannya kalau hidup ini nggak ada teman, nggak ada sahabat, sepi banget, kosong, hampa, sendiri, sepi, gak enak. Bahkan Mbak Nurul tuh punya klien ya, klien konseling ya. Saya itu yatim piatu, Mbak Nurul. Saya yatim piatu, saya anak tunggal, terus saya nggak punya sahabat. Klien Mbak Nurul tuh sampai bilang kayak gini, yang saya punya cuma Mbak Nurul kayak gitu. Sampai kayak gitu karena sebegitu sepinya. Saya tuh nangis Mbak Nurul mau ke Jepang, kan beliau kerja di luar negeri. Saya khawatir kalau di Jepang nanti ada masalah besar, saya gimana menghadapinya, saya yatim piatu, kayak gitu-gitu sendiri. Tapi saya berpikir Mbak Nurul, saya kan punya Mbak Nurul, tinggal aja klik konseling online, gitu selesai perkara, itu bikin saya bahagia Mbak, kayak gitu. That's very touching, right? Kayak gitu, sebegitu pentingnya gitu. Jadi that's that's meaningful ya persahabatan itu ya. Oke. Pernah nggak sih Mbak Nurul itu khawatir untuk kehilangan teman? Ih, nggak terima tuh kayak nggak hanya pernah, Dek. Sering Mbak Nurul tuh. Mbak Nurul eh, gimana ya? Adult life tuh is very complicated ya, gitu. Kita tuh nggak mau ya putus atau selesai persahabatan tuh nggak mau. Kita pasti nggak mau lah. Kita mau bersahabat terus kayak gitu. Tapi it's different. Semakin orang dewasa bertumbuh itu ada
life change, you will change gitu. Hidup berubah dan manusia tuh berubah gitu. Persahabatan yang dulunya tulus, dulunya romantis, dulunya akrab, bisa loh berubah, orang hatinya berubah tuh bisa, keadaan, situasi, kondisi berubah tuh bisa, visi menjadi tidak sama kayak gitu. Gitu. Jadi selama ini tuh saking saking takutnya Mbak Nurul, kan Mbak Nurul tuh dari teman jadi sahabat tuh ada ibaratnya seleksi halus lah kayak gitu. Dari itu sampai dari sahabat Mbak Nurul tuh beberapa bulan yang lalu tuh Mbak Nurul sampai bilang, jangan tinggalin aku ya. Mbak Nurul sampai bilang gitu karena selama ini persahabatan selesai tuh selalu Mbak Nurul yang ditinggal gitu. Gitu. Mungkin kesalahan Mbak Nurul juga, mungkin ada kali kata-kata Mbak Nurul yang menyinggung sehingga salah paham atau apa, mungkin Mbak Nurul salah, jadi mungkin, tapi Mbak Nurul tuh selalu minta maaf dan mengejar. Mbak Nurul kejar nih, misalnya sahabat Mbak Nurul kapan nih pulang ke Madiun kayak gitu, ayo ketemuan, gitu. Jadi Mbak Nurul kejar terus gitu, Mbak Nurul kejar gitu. Tapi kalau beliau sudah ibaratnya mau berteman biasa, tidak bisa bersahabat lagi, ya mau apa kayak gitu. Tapi ada yang berhasil gitu. Baru tuh punya Mbak Kos ya, di zaman S1 dulu gitu. Ada masalah nih, salah paham bla 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 kayak gitu. Biasalah orang hidup kan pasti berkonflik atau punya masalah kayak salah paham gitu. Beliau menjauh gitu. Mbak Nurul kejar sampai ke Bogor. Mbak Nurul datang ke Bogor, datang ke kotanya, ngejar demi dapetin lagi sahabat Mbak Nurul itu. Dan dapet gitu. Itu kayak itu, ya Allah, itu meant to be. Jadi itu sahabat yang sangat romantis ya sama Teteh itu ya, sama Mbak Kos Mbak Nurul itu, Mbak Kos zaman S1 tuh, karena baru kejar gitu, baru kejar. Awalnya sulit gitu, tapi Mbak Nurul hadiah, Mbak Nurul pokoknya demi mendapatkan kembali sahabat yang itu. Gitu. Jadi makanya Mbak Nurul tuh kayak agak sensitif dengan ditinggalkan gitu, jadi kayak gitu. Ya gimana orang ya, ya lama kelamaan hidup berjalan, life change, people change, ya mau gimana lagi gitu. Ketulusan bisa berubah, situasi bisa berubah, kondisi bisa berubah, ya sakit. Bahkan persahabatan selesai itu lebih sakit daripada putus cinta. Putus pacar itu lebih sakit gitu. Lo bener deh, lebih sakit deh. Tapi ya that's life gitu. Itu hidup tuh ya gitu gitu. Oke, oke. Jadi dari apa yang barusan Mbak Nurul ceritain itu kayak benar-benar menunjukkan kalau teman itu benar-benar berharga buat Mbak Nurul. Lanjut jadi ke pertanyaan berikutnya. Karena menurut Mbak Nurul teman itu berharga banget sampai Mbak Nurul berusaha buat mengejar, buat deket lagi sama teman itu. Pernah nggak sih teman itu lebih penting daripada keluarga? Kalau remaja ya, Dek, secara psikologi, remaja, SMA, mahasiswa, SMP, SMA, mahasiswa tuh teman itu bisa bisa gitu mendapatkan porsi atau posisi yang lebih lebih signifikan atau lebih penting daripada keluarga itu bisa. Dulu mungkin Mbak Nurul sempat di fase itu ya, tapi kalau secara dewasa ini enggak pernah. Sahabat tidak pernah melampaui keluarga. Bagi Mbak Nurul, keluarga is the first, second priority after God gitu. Jadi setelah Allah itu nomor satu adalah Mbak Nurul. Karena Mbak Nurul tuh family woman gitu, wanita keluarga banget gitu. Jadi nggak ada. Karena kalau kalau kehidupan SMA mahasiswa kan butuh adjust ya, butuh penerimaan sosial, butuh bergaul, butuh validasi lingkungan. Jadi teman, sahabat itu kayak everything lah kayak gitu. Jadi nomor satu lah kayak gitu. Tapi kalau setelah kamu dewasa, kamu akan menyadari kalau kamu sakit, yang ngerawat kamu di rumah sakit itu ya keluarga. Kalau kamu meninggal, yang ngafanin kamu, yang nyuci mayat, yang mandiin mayatmu itu keluarga. Kalau kamu meninggal, yang bacain Yasin itu keluarga. Jadi kamu akan semakin dewasa kamu akan memahami betapa pentingnya keluarga itu. Oke. Selanjutnya, aku pernah denger nih ungkapan yang berkata bahwa teman yang membutuhkan adalah teman dalam perbuatan. Kira-kira Mbak Nurul setuju nggak sama ungkapan itu? A friend in need is a friend indeed ya. Teman yang ada saat kita butuh adalah teman sejati gitu. Aku setuju ya, aku setuju. Karena apa? Ya itu bukti. Bukti bahwa kamu tulus bersahabat dengan aku adalah kamu ada di saat aku butuh, di saat aku jatuh, di saat aku gelap gitu. Kamu ada di sisiku gitu.
Mbak Nurul pun melakukan hal yang sama, dan sahabat Mbak Nurul pun melakukan hal yang sama ke Mbak Nurul kayak gitu. Pernah ada Mbak Nurul ada pernikahan saudara di Jakarta gitu, rame nih gitu-gitu, sahabat Mbak Nurul di Jogja tuh ngechat, "Nurul bisa aku telepon sekarang?" gitu. Sambil eh, eh, nangis gitu, "Nurul bisa aku telepon sekarang?" Langsung semua aktivitas Mbak Nurul hentikan, sebentar, 5 menit aku nyari tempat, aku nyari waktu karena kan rame ya di acara pernikahan itu. Oke, 5 menit aku Mbak Nurul ladenin gitu. Jadi itu kayak gitu. Oke, oke. Terus selanjutnya pertanyaannya adalah kira-kira seberapa mirip Mbak Nurul dengan teman-temannya Mbak Nurul ini? Kan kadang kalau kita punya teman gitu kan kita ada sesuatu yang bikin kita itu jadi klik gitu loh sama mereka. Nah, menurut Mbak Nurul ini, Mbak Nurul itu seberapa klik, seberapa mirip Mbak Nurul dengan temannya Mbak Nurul? Kemiripan utama Mbak Nurul dengan sahabat-sahabat Mbak Nurul mostly ada 2 hal ya. Care ya. Alhamdulillah sahabat Mbak Nurul tuh semua tuh care gitu loh. Care ke Mbak Nurul pun juga care ke mereka kayak gitu, care gitu. Care. Yang kedua grow. Hampir semua sahabat Mbak Nurul tuh seneng grow, tumbuh, maju, berkembang gitu, seneng. Seneng, jadi kita misalnya beasiswa nih saling support, gimana gimana gitu, kan kayak gitu. Misalnya pekerjaan nih kayak gitu. Deila itu, Teteh itu, Deila gini gini gini. Jadi kita senang tumbuh gitu, saling support each other, sama-sama menyukai pertumbuhan kayak gitu. Oke, oke. Jadi lebih banyak kemiripan Mbak Nurul dengan teman-temannya Mbak Nurul itu hal-hal positif banget ya. Oke, selanjutnya kira-kira kan kita tahu ya kalau kehidupan itu ada step-stepnya dari balita, terus anak-anak, terus remaja, terus tahap remaja akhir dan seterusnya. Itu tuh di tahap manakah di mana kita itu mudah untuk make friend, untuk berteman? Secara psikologis, kalau jawaban yang secara keilmuan psikologi saat remaja deh. Saat remaja, SMA, mahasiswa tuh saat paling mudah untuk seseorang menjalin pertemanan, persahabatan kayak gitu. Karena fokusnya di situ, karena dunianya ada dunia tentang dunia persahabatan, dunia pertemanan kayak gitu. Karena memang usia pemuda, remaja, dewasa awal kayak gitu memang eh, orientasinya, fokusnya adalah tentang circle kayak gitu. Belum ada beban, belum ada tagihan, belum ada kayak gitu-gitu, belum belum jadi nggak belum ada anak, belum ada, jadi kayak memang fokusnya situ gitu. Oke, oke. Kalau misalnya Mbak Nurul ini bisa memilih teman manapun di dunia ini, bisa memilih dengan siapa Mbak Nurul itu pengen berteman. Kira-kira siapa nih yang bakal Mbak Nurul pilih? Coba kamu tebak siapa, Dek? Siapa ya? Siapa Mbak Nurul? Jadi gini, Dek. Jadi Mbak Nurul tuh saat kecil ya, saat remaja, ABG lah, ABG anak baru gede, SMP ya, SMP SMA kayak gitu, nonton film namanya Charlie Angel. Charlie Angel. Pernah dengar? Belum pernah. Aduh, ketahuan banget usia aku ya. Kayak gitu. Charlie's Angel itu salah satu pemainnya adalah Drew Barrymore. Drew Barrymore. Dan Mbak Nurul seneng karakternya Drew Barrymore. Di situ ceria, centil, rame, lucu, isi going, ramah kayak gitu. Jadi Mbak Nurul tuh pengen menurut Mbak Nurul tuh kayak cerminannya Mbak Nurul tuh ya kayak gitu. Karakter Mbak Nurul tuh ya mirip ala-alanya lah, mirip-mirip Drew Barrymore yang ceria, isi going, santai, kayak gitu, centil kayak gitu ala Drew Barrymore, sweetie, girly kayak gitu, ala Drew Barrymore banget kayak. Karena sahabat-sahabat Mbak Nurul tuh nggak ada yang kayak gitu, nggak ada yang kayak Mbak Nurul ceria, rame, heboh, ramah, itu nggak ada. Hampir semua sahabat Mbak Nurul tuh either dua,
either kalem, tenang-tenang kayak gitu, atau lebih tegas dari Mbak Nurul. Selalu seperti itu. Mbak Nurul tuh selalu dikelilingi sahabat-sahabat yang either lebih kalem, lebih tenang dari Mbak Nurul, atau lebih tegas gitu. Itu selalu seperti itu. Jadi nggak ada yang hahaha kayak Mbak Nurul gitu, yang cheerful gitu. Jadi kayak bayangannya ya Drew Barrymore. Iya, iya. Kayaknya emang aku juga ngerasain sendiri gitu kalau misalnya kita tuh mesti dideketin sama orang-orang yang kepribadiannya tuh berlawanan sama kita gitu loh. Kayak contohnya Mbak Nurul tadi kan, mesti ketemu sama orang-orang yang kalem, yang tenang gitu. Soalnya Mbak Nurulnya ceria gitu. Kalau misalnya Mbak Nurul ketemu dengan orang-orang yang sama plek sama Mbak Nurul tuh pasti kayak ada nggak sih kayak ngerasa apa ya, nggak bisa gitu loh kalau rame barengan gitu Mbak Nurul. Kalau di Mbak Nurul gimana? Kalau di aku sih aku ngerasa gitu. Mesti aku Iya, nyamannya sama orang-orang yang kepribadiannya itu berbeda sama aku gitu. bahkan nih ya, bahkan pasangan impian, suami impianku juga yang kalem, yang tenang kayak gitu, yang mengimbangi kerawalanku kayak gitu. Jadi kayak gitu ya, iya. Kalau ditanya sahabat yang apakah nanti kalau nah iya makanya Mbak Nurul penasaran nih kalau bersahabat dengan Drew Barrymore tuh kayak gimana karena memang cerminannya Mbak Nurul gitu. Jadi kayak gitu. Ya aku iya ya memang memang seperti itu ya. Memang kita di kayak tumbuh kalau bahasa Jawa tuh tumbuh oleh tutup gitu loh. Jadi kayak memang toples dapat tutupnya saling melengkapi gitu loh kayak gitu. Yin dan yang gitu ya. Yang satu rame, heboh, yang satu tenang, kalem gitu. Oke, pertanyaan yang terakhir. Apa nih hal yang berharga yang bisa Mbak Nurul tawarkan sebagai teman? Kayak kalau kayak misalnya bahasa simpelnya gini, kalau kamu temenan sama aku tuh bakal kasih kamu ini gitu. Bukan bukan selalu materi sih, kayak lebih ke gimana ya, kayak nunjukin Mbak Nurul tuh pengen nunjukin ke seseorang itu kalau Mbak Nurul tuh bener-bener nganggep dia sebagai teman. Itu kira-kira apa hal yang berharga yang Mbak Nurul tawarkan buat teman itu? Hal berharga yang bisa insya Allah akan selalu aku berikan untuk sahabat-sahabatku ada diriku, kedirianku. Maksudnya gini deh, ada psikolog namanya Gordon B. Livingstone, psikolog dari Amerika. Gordon B. Livingstone MD, beliau psikolog hebat lah, keren banget, luar biasa. Kalau nggak salah pernah menang Nobel ya. Beliau punya buku dan dalam buku beliau itu menyampaikan hal terbaik yang bisa diberikan seseorang kepada orang yang disayanginya adalah memberikan dirinya, memberikan dirinya, dirinya itu diberikan dalam artian kamu ada masalah ya, ayo cerita. Kamu butuh apa? Ayo tak bantu. Kamu kenapa? Apa yang perlu aku lakukan untuk menenangkanmu? Apa kamu butuh apa? Jadi kedirian kita itu menurut Gordon Livingston justru adalah pemberian terbaik. Lebih baik dari materi, uang, hadiah, apapun lah itu memberikan diri kita tuh. Karena kalau kita memberikan diri kita tuh memberikan waktu kita, memberikan pikiran kita, memberikan hati kita, memberikan energi kita kayak gitu. Jadi itu sih yang Mbak Nurul bisa berikan dan selama ini sudah Mbak Nurul berikan. Makanya kan sahabat Mbak Nurul sampai bilang I'm so happy having you Nurul kayak gitu. Jadi that's gitu. Dan ya bener sih, kayak kadang ngerasa nggak sih Mbak Nurul tuh kayak mendapatkan achievement tertentu setelah Mbak Nurul itu bisa membantu teman Mbak Nurul itu. Kayak kita tuh ikut senang, ikut puas gitu loh. Iya, iya, iya. That's ya gitu. Oke, tadi pertanyaan banyak banget udah dijawab sama Mbak Nurul. Alhamdulillah telah selesai sharing kita dengan Mbak Nurul hari ini. Dan kita juga akan mendengarkan closing statement dari Mbak Nurul.
Silakan Mbak Nur. Closing statement-nya, milikilah sahabat. Beranilah membuka dirimu, membuka hatimu untuk naik, membuat seseorang itu naik level dari menjadi teman biasa menjadi sahabatmu. Punyailah keberanian untuk membuka diri atau membuka hati itu. Tapi jaga ekspektasi. Sahabat sangat penting karena itu membuat hidup lebih bermakna, lebih indah, lebih manis. Tapi jangan jadikan sahabatmu itu pusat semestamu. Jangan jadikan sahabatmu itu segala-galanya. Karena bagaimanapun pusat semesta kita, segala-gala kita harus hanya Allah Subhanahu wa taala. Melebihi suami, melebihi istri, melebihi ayah, ibu, anak, Allah. Melebihi sahabat. Oke, bagus banget ya closing statement dari Mbak Nurul. Aku sampai amazed gitu. Nah, itu keren banget guys. Jadi harus dicatat. Dan kalau misalnya kalian kelewatan bisa di review lagi. Oke. Udah selesai sharing kita sama Mbak Nurul hari ini tentang membangun persahabatan sejati. Aku, Ori, selaku internship dari Jiwa Berdaya mengucapkan terima kasih yang besar sama teman Jiwa yang telah menyaksikan sharing hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada pagi ini dapat memberikan manfaat manis dan dampak positif kepada teman Jiwa semuanya. Oke, aku tutup buat diskusi hari ini. Salam bertumbuh dan berdaya. Dadah, salam.